Sistem organ pada manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah konsep dasar biologi yang beranggotakan sebanyak 4 orang, yaitu Cindy Sirait, Christopel Silitonga, Debbie Detristia, dan Desi Elvina Lubis. Di sini, kami akan menjelaskan materi mengenai sistem organ. Tetapi, sebelum mengenal lebih jauh mengenai sistem organ, teman-teman harus tahu nih, apa sih pengertian dari sistem organ? Ya, tepat sekali. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang bekerja sama pada fungsi-fungsi tertentu. Adapun urutan sistem organ pada manusia dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. A. Sistem pernafasan. 1. Pengertian sistem pernafasan. Pernafasan atau respirasi merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida hingga penggunaan energi dari dalam tubuh. Adapun sistem pernafasan pada manusia dimulai dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. 2. Mekanisme pernafasan manusia terdiri dari pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada mekanisme pernafasan manusia, otot yang paling berperan penting adalah otot antar tulang rusuk, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk bagian belakang, yang berperan dalam mengangkat tulang rusuk dan mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Yang kedua, pada mekanisme pernapasan perut, otot yang paling berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itulah yang menyebabkan rongga dada bertambah besar hingga tekanan udara semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. 3. Frekuensi pernafasan. Udara yang masuk keluar paru-paru setiap kali bernafas disebut frekuensi pernapasan. Pada umumnya, frekuensi pernapasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi, dan aktivitas. Adapun perbedaan bernafas melalui hidung dan mulut, bernafas melalui hidung dianggap lebih sehat karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang bisa menyaring benda asing dari luar saat masuk ke dalam tubuh seperti kuman, polusi, dan racun yang kita hirup. Eits, ada lagi loh, bernafas lewat mulut dapat membuat susunan gigi menjadi tidak rata, sehingga ukuran rahang pun menjadi bertambah. Hati-hati nih teman-teman, jangan sering bernafas lewat mulut ya. Nah, tuh kan, udah dibilangin. Jadi sulit kan untuk makan? B. Sistem peredaran darah. 1. Pengertian sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia terdiri dari peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Adapun pengertian peredaran darah tertutup artinya peredaran darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. 2. Bagian-bagian peredaran darah. 1. Jantung, yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan ukuran kira-kira sedikit lebih besar dari 1 kepal tangan. 2. Pembuluh darah, yaitu bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh, maupun sebaliknya. Adapun jenis pembuluh darah di dalam tubuh yaitu: yang pertama, pembuluh darah arteri, bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. 2. Pembuluh darah vena, yang berfungsi membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau paru-paru. Dan yang terakhir adalah darah, yang merupakan komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia.
yang berfungsi membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi plasma darah, sel darah, dan keping darah. Dan ini adalah cara jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dan materi terakhir mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi kecil. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan melalui gigi dengan bantuan lidah dan air liur. Selanjutnya, makanan bergerak menuju kerongkongan dan masuk ke dalam lambung untuk dibusukkan oleh enzim dan asam klorida. Setelah tiba di lambung, kemudian makanan masuk ke dalam usus halus untuk melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Setelah itu, makanan lanjut menuju usus besar untuk dibusukkan melalui bakteri E. coli. Setelah berhasil melakukan pembusukan, kemudian makanan akan dikeluarkan menjadi feses melalui anus. Adapun proses pencernaan manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik, umumnya proses pencernaan yang dilakukan menggunakan gigi. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana menggunakan enzim. Enzim dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Demikianlah materi mengenai sistem organ yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan see you next time teman-teman. Bye-bye.